saya untuk membuat video ini adalah sebagai tugas praktikum anatomi dan fisiologi ternak dari Gallus domesticus atau ayam kampung jantan dengan dosen pengampu Bu Tati Widianasari, SPT MP. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian eksternal dari Gallus domesticus. Pertama ada caput atau kepala, lalu kolum atau leher, ekstremitas anterior, posterior dari pangkal paha sampai ujung kaki, lalu badan atau trunkus, dan kaudal atau ekor. Ini merupakan bagian bulu yang terdapat pada ayam. Yang pertama ada plume yang terdiri dari kalamus, rasis, dan ven. Yang kedua ada plumule yang terdapat pada unggas yang masih muda yang berguna untuk mengerami telurnya. Yang ketiga ada filoplume. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari caput. Yang pertama ada rostrum atau paru yang terbagi menjadi dua, yaitu maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Keduanya dilapisi oleh jak tanduk. Selanjutnya ada cavum oris yang terdapat di dalam maksila. Lalu ada nares anterior atau lubang hidung sebagai alat penciuman, berjumlah sepasang. Setelah itu ada sera atau tonjolan, biasanya berwarna merah ketika ayam masih hidup karena di dalamnya terdapat banyak pembuluh darah. Selanjutnya ada organus visus atau indera penglihatan, terdapat sepasang, mempunyai dua kelopak mata yaitu papera superior dan inferior. Bola mata biasanya berwarna kuning sampai jingga. Lalu ada porus acousticus externus atau indera pendengaran yang ditutupi oleh bulu-bulu halus. Di dalamnya terdapat membran Tiffany yang berguna untuk menangkap getaran suara. Selanjutnya ada kolum yang berfungsi untuk menghubungkan caput dengan trunkus atau badan. Rostrum atau paru yang terdiri dari maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Lalu di dalamnya itu ada pala tundurum atau langit-langit mulut ini yang berbentuk segitiga. Di dalamnya lagi ada kelenjar air liur atau glandula salivarius. Di dalam terdapat saluran faring dan laring yang berbentuk selang AC yang memiliki cincin-cincin. Ini adalah saluran laring. Makanan yang telah dimakan masuk ke mulut lalu dibawa masuk ke dalam esofagus. Setelah dari esofagus masuk ke dalam tembolok atau crop. Glandula salivarius akan menyalurkan salivanya ke dalam crop ini. Di dalam crop inilah terjadi pencernaan pertama yaitu karbohidrat. Untuk panjang crop kurang lebih sekitar 5 cm. Setelah dari crop, makanan masuk ke dalam proventriculus yang letaknya bersebelahan dengan crop. Di dalam ventriculus, tekstur makanan lebih halus dan warnanya lebih gelap, dan aroma dari makanannya lebih asam. Di dalam ventriculus ini terdapat grid yang berbentuk seperti penggiling yang berada di sekitar ventriculus ini. Grid ini berfungsi untuk menghaluskan makanan. Setelah dari ventriculus, makanan yang sudah halus dilanjutkan ke dalam intestinum tenue atau usus halus. Di dalam intestinum tenue terdapat duodenum yang masih menempel pada pankreas. Ukuran duodenum kurang lebih 18 cm. Di dalam duodenum, makanan lebih cair dan lebih kecoklatan. Lebih asam dari atas jejunum atau usus kosong yang panjangnya 36 cm. Selanjutnya ada ileum yang panjangnya 26 cm. Untuk warna ileum umumnya lebih gelap, teksturnya mengental atau mengeras yang mengarah ke bau atau aroma yang busuk. Selanjutnya ada intestinum crassum yang memiliki dua cecum, panjangnya 10 cm. Selanjutnya ada rectum
yaitu tempat terjadinya penyerapan dan penambahan bakteri pembusuk. Akibatnya makanan lebih sedikit busuk yang akan dikeluarkan melalui lubang kloaka. Sistema nervosum. Sekarang kita akan bahas tentang sistem nervosum atau sistem saraf pusat. Di dalam sistem saraf pusat terdapat cerebrum, otak besar, kemudian ada garis tengah yang bernama hemisfer cerebri, lalu ada lobus olfactorius atau belahan otak, kemudian di belakangnya ada cerebrum atau otak kecil, kemudian ada medulla oblongata, lalu ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian kita akan membahas sistema respiratorius atau sistem pernafasan. Ini merupakan organ paru-paru atau pulmo. Yang paling atas ada saluran trakea, kemudian ada bronkus di samping kanan dan kiri. Lalu ini merupakan pulmo dexter dan ini merupakan pulmo sinister. Kemudian kita akan bahas tractus circulatoria atau sistem peredaran darah dari jantung atau core. Ini merupakan atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Saya akan menjelaskan bagian dari skeleton. Yang pertama, bagian skeleton dari caput. Terdapat cranium, lalu upper mandible, lalu lower mandible. Bagian skeleton dari kolum. Kolum memiliki cervical vertebrata. Bagian skeleton pada ekstremitas anterior. Terdapat humerus, setelah itu radius, setelah itu ulna, setelah itu carpus metacarpus, dan terdapat 3 digiti, 1, 2, 3. Pada skeleton ekstremitas posterior terdapat tulang paha atas, lalu ada tibiotarsus yang merupakan persatuan tulang tibia dan tarsalia. Tarsometatarsus, lalu ada jari atau palanges yang terdiri dari palanges 1, 2, 3. Dari video penjelasan praktikum anatomi dan fisiologi ternak saya, bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.